Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang fisiologi sistem endokrin. Yuk disimak teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau dukles. Respon sistem endokrin sifatnya lambat, menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Sistem endokrin, sistem pengatur yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai proses dalam tubuh dengan cara melepaskan messenger kimia yang disebut hormon. Sistem endokrin merupakan sistem yang unik karena terdiri dari kelompok berbagai kelenjar atau jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar tubuh memiliki fungsi baik eksorin atau endokrin. Endokrin istilah endo dalam krin mensekresikan. Ini menunjukkan bahwa sekresi dibentuk oleh kelenjar secara langsung masuk ke darah atau limfa sirkulasi dan perjalanan ke jaringan target, dan bukan diangkut melalui tuba atau duktus. Sekresi ini disebut hormon yang merupakan bahan kimia yang memicu atau mengontrol aktivitas organ, sistem, atau kelenjar lain di bagian tubuh lain. Hormon yaitu penghantar atau transmitter kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Selanjutnya, hormon tersebut dibawa ke sel-sel target atau responsive cells, tempat terjadinya efek hormon. Umumnya, hormon ini diproduksi oleh kelenjar endokrin, tetapi beberapa juga diproduksi oleh jaringan lain. Mukosa gastrointestinal atau GI menghasilkan hormon, misalnya gastrin, enterogastron, sekretin, kolekistokinin. Yang penting dalam proses pencernaan yaitu ginjal menghasilkan eritropoietin, suatu hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel-sel darah merah, dan sel-sel darah putih memproduksi sitokin atau protein menyerupai hormon yang aktif berpartisipasi dalam respon inflamasi dan kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf memiliki hubungan yang unik dengan sistem endokrin, menyampaikan bahan kimia seperti neurotransmitter atau misalnya epinefrin yang dirilis oleh sistem saraf, juga dapat berfungsi sebagai hormon bila diperlukan. Sistem kekebalan tubuh merespon pengenalan asing agen dengan cara pembawa pesan kimia atau sitokin yang berupa protein menyerupai hormon, dan diatur adrenal kortikosteroid hormon. Hormon juga memainkan peran penting dalam pengatur proses homeostatis seperti metabolisme tumbang, keseimbangan cairan dan elektrolit, proses reproduksi, dan siklus bangun dan tidur. Sistem endokrin juga mengontrol aktivitas tubuh dengan melepaskan mediator yang disebut hormon, tetapi alat kontrol dari dua sistem yang sangat berbeda. Tanggapan dari sistem endokrin sering lebih lambat daripada respon sistem saraf. Meskipun beberapa hormon bertindak dalam hitungan detik, sebagian besar berlangsung beberapa menit atau lebih untuk menghasilkan sebuah respon. Efek dari sistem aktivasi saraf umumnya lebih singkat dibandingkan sistem endokrin. Sistem saraf bekerja pada otot-otot dan kelenjar tertentu. Pengaruh sistem endokrin jauh lebih luas, yaitu membantu mengatur hampir semua jenis sel tubuh. Sebagian besar hormon kelenjar endokrin
dikontrol oleh kelenjar hipofisis dan mekanisme feedback. Tingkat hormon dalam darah diatur oleh mekanisme homeostatis disebut negative feedback. Jika kadar hormon dalam darah di bawah normal, negative feedback merespon kelenjar endokrin tertentu untuk menghasilkan lebih banyak hormon, yang ketika naik ke tingkat yang normal menyebabkan penurunan produksi. Mekanisme positive feedback juga terjadi dalam sistem endokrin. Dalam positive feedback, kenaikan tingkat satu hormon akan memicu pelepasan hormon lain. Hal ini terjadi selama siklus menstruasi wanita. Sistem endokrin terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, timus, ovarium, dan testis. Sistem endokrin tidak semudah seperti sistem tubuh yang lain. Ketika membahas ketidakseimbangan sistem endokrin, seringkali adanya variasi, yaitu meningkat atau menurun. Misalnya, hipertiroidisme dengan hipotiroidisme. Fisiologi sistem endokrin ada 4 struktur dasar hormon secara kimia, yaitu 1. Derivat asam amino dikeluarkan oleh sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula suprarenal dan neurohipofise. Contoh, epinefrin dan norepinefrin. 2. Derivat peptide dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan. 3. Steroid. Steroid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium. Contoh hormon testes, ovarium, dan korteks suprarenal. 4. Asam lemak merupakan biosintesis dari 2-FA, contoh hormon prostaglandin. Fungsi sistem endokrin yang pertama yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Dan yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Dan yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Klasifikasi hormon. 1. Perkembangan hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon metabolisme, proses homeostasis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon. Contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Karakteristik sistem endokrin. Sekresi diurnal adalah pola yang naik dan turun dalam periode 24 jam. Kortisol adalah contoh hormon diurnal. Kadar kortisol meningkat pada pagi hari dan menurun pada malam hari. Pola sekresi hormonal pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu seperti bulanan. Estrogen adalah non-siklik, dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi. Tipe sekresi hormonal yang ketiga adalah variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar kalsium serum. Karakteristik sistem endokrin yang pertama yaitu hormon bekerja dalam sistem umpan balik yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Nah, yang kedua, hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Hormon tidak mengawali perubahan biokimia, hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai, yang melakukan fungsi spesifik. Hormon juga mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Pelepasan hormon dari suatu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Dan yang kelima, hormon secara konstan dan reaktivated oleh hepar atau mekanisme lain dan diekresi oleh ginjal. Peran hipotalamus dan kelenjar hipofise. Pertama, aktivitas endokrin dikontrol secara langsung
dan tak langsung oleh hipotalamus yang menghubungkan sistem persyarafan dengan sistem endokrin. 2. Dalam berespons terhadap input dari area lain dalam otak dan dari hormon dalam darah, neuron dalam. Yang ketiga, hipotalamus mensekresi beberapa hormon, releasing dan inhibiting. Hipotalamus sebagai bagian dari sistem endokrin mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofise. Hipofise interior dikontrol oleh kerja hormonal, sedang bagian posterior dikontrol melalui kerja saraf. Hormon yang disekresi dari setiap kelenjar endokrin dan dari kerja dari masing-masing hormon. Setiap hormon yang mempengaruhi organ jaringan terletak jauh dari tempat kelenjar endokrin. Misalnya di tonggingang dipaskan dari posterior hipolisenya, menyebabkan kontraksi uterus. Hormon hipofise yang mengatur sekresi hormon dari kelenjar lain disebut hormon tropik. Kelenjar 16 yang dipengaruhi oleh hormon disebut kelenjar target. Fungsi kelenjar endokrin. Pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah tanpa saluran khusus yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. Kedua, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Kelima, pengatur metabolisme, proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Yang ketujuh, memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostatis. Sel-sel sekretori. Organ endokrin tersusun dari sel-sel sekretori yang dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, sel endokrin sejati. Dikenal juga dengan nama sel endokrin klasik. Kelompokan sel ini mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon dan bentuknya khas, namun tidak seperti syaraf. Sel ini dapat berupa sel tunggal ataupun multiselular. Sel kelenjar ini mensekresikan hormon secara langsung ke dalam peredaran darah. Neurosekretori. Sel-sel tipe neurosekretori merupakan sel yang terbentuk seperti sel syaraf namun mampu menghasilkan hormon. Sel-sel neurosekretori yang menghasilkan hormon dapat disebut sebagai neuroendokrin. Beberapa contoh sel-sel neuroendokrin terdapat di hipotalamus. Sebagian besar hormon yang diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Tingkat sirkulasi biasanya rendah. Kelenjar endokrin termasuk hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan kelenjar pineal. Selain itu, beberapa organ dan jaringan tidak eksklusif diklarifikasikan sebagai kelenjar endokrin, tapi mengandung sel-sel yang mengeluarkan hormon. Ini termasuk hipotalamus, timus, pankreas, ovarium, testis, ginjal, lambung, jantung, usus kecil, kulit, dan jantung, jaringan diposa, dan plasenta. Secara bersama-sama, semua kelenjar endokrin dan sel-sel yang mensekresi hormon merupakan sistem endokrin. Hormon membantu mengatur fungsi organ bersama sistem syaraf. Sistem regulasi ganda ini, di mana sistem syaraf lebih cepat mempengaruhi organ dibanding sistem hormon.
sehingga menghasilkan kontrol yang tepat bagi fungsi tubuh. Kelenjar-kelenjar endokrin terdiri dari sel sekretori disusun dalam kluster disebut asini. Tidak ada saluran tersendiri, namun kelenjar memiliki yang kaya akan suplai darah sehingga hasil produk hormon bisa masuk melalui pembuluh darah dengan cepat. Dalam keadaan fisiologis yang sehat, konsentrasi hormon dalam aliran darah dipertahankan pada tingkat relatif konstan. Negative feedback atau umpan balik negatif adalah mekanisme untuk mengatur konsentrasi hormon dalam darah. Ketika konsentrasi hormon meningkat, produk hormon akan dihambat. Sebaliknya, ketika konsentrasi hormon berkurang, maka produksi hormon akan lebih ditingkatkan. Hormon pada umumnya diangkut dalam cairan tubuh dan jumlah hormon tertentu yang bersirkulasi pada tubuh maka akan disesuaikan. Selanjutnya, saya akan membahas bagian kategori hormon. Hormon terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu hormon steroid dan hormon non-steroid. Baik, saya akan membahas hormon steroid terlebih dahulu. Hormon steroid itu disusun oleh kolesterol dan diproduksi oleh gonad dan korteks adrenal, misalnya testosteron, progesteron, estrogen, kortisol, dan aldosteron. Sedangkan hormon nonsteroid itu disusun oleh asam-asam amino dan dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Jadi sebagian besar hormon termasuk dalam kelompok ini yaitu misalnya hormon protein atau itu proklatin. Hormon peptida itu ADH, hormon katekolamin itu epinefrin dan norepinefrin. Lalu secara umum hormon yaitu fungsi hormon itu membantu mengatur komposisi kimia dan volume secara intersisial, membantu mengatur metabolisme dan keseimbangan energi, membantu mengatur kontraksi otot halus dan jantung, membantu mengatur sekresi kelenjar dan aktivitas kekebalan tubuh. Yang kedua itu kontrol tumbuh dan kembang. Yang ketiga itu pengontrol sistem reproduksi. Yang keempat itu membantu membentuk ritme sirkadian. Jadi hormon itu bekerja atas perintah dari sistem saraf yang dimana sistem itu mengatur kerjasama antara saraf dan hormon. Terdapat pada daerah hipotalamus. Nah, daerah hipotalamus itu sendiri disebut dengan daerah kendali saraf endokrin. Dan kita harus mengetahui sifat-sifat hormon itu sendiri. Di antaranya yang pertama itu bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu. Yang kedua itu dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Yang ketiga itu bekerja lambat, karena pengaruh hormon itu tidak spontan, seperti pada pengaturan oleh saraf. Yang keempat itu sebagai senyawa kimia. Hormon tidak dihasilkan setiap waktu, namun hormon itu diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Aktivitas hormon. A. Peran reseptor hormone. Walaupun hormon beredar ke seluruh tubuh dalam darah, hal itu hanya memberikan efek sel target yang spesifik. B. Sirkulasi dan hormone lokal. Sebagian besar sirkulating hormon endokrin beredar dari sel-sel sekretori menuju cairan interstisial dan kemudian ke dalam darah. C. Klasifikasi kimia hormone. Secara kimia, hormon dapat dibagi menjadi dua kelas secara luas, hormon yang larut dalam lemak atau lipid soluble hormones, dan hormon yang larut dalam air atau water soluble hormones.
Klasifikasi kimia ini juga berguna sebagai fungsional karena dua kelas mengakibatkan efek mereka berbeda. D. Transport hormone dalam darah. Sebagian besar molekul hormon yang larut dalam air terletak di plasma darah, bebas tidak terikat dengan molekul lain. Tetapi kebanyakan molekul hormon larut lemak terikat dengan protein transportasi. Mekanisme aksi hormon. Respon terhadap hormon tergantung pada kedua hormon itu sendiri dan sel target. Berbagai sel target bereaksi berbeda terhadap hormon yang sama. Insulin misalnya, merangsang sintesis glikogen pada sel hati dan sintesis trigliserida dalam adipose sel. 15. Kontrol sekresi hormone. Pelepasan hormon sebagian besar terjadi dalam singkat dengan sedikit atau bahkan tanpa sekresi. Ketika distimulasi, kelenjar endokrin akan melepaskan hormon dalam lebih sering sehingga peningkatan konsentrasi hormon dalam darah. Gland pituitary atau yang disebut dengan hipofisis. Selama bertahun-tahun, kelenjar pituitari atau hipofisis disebut master kelenjar endokrin karena mengeluarkan beberapa hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Kita sekarang tahu bahwa hipofisis, kelenjar itu sendiri memiliki master hipotalamus. Daerah kecil ini di otak bawah, talamus adalah penghubung utama antara sistem saraf dan endokrin. Ada dua macam hipofisis. Yang pertama, hipofisis anterior. Hipofisis anterior atau adenohipofisis mengeluarkan hormon yang mengatur berbagai kegiatan tubuh, dari pertumbuhan reproduksi. Pelepasan hormon hipofisis anterior distimulasi dengan merilis hormon dan menekan dengan menghambat hormon dari hipotalamus. Dengan demikian, hormon hipotalamus adalah merupakan link penting antara sistem saraf dan endokrin. Yang kedua yaitu sistem portal hipofisial. Hormon hipotalamus yang melepaskan atau menghambat hormon hipofisis anterior sampai di hipofisis anterior melalui sistem portal. Umumnya, daerah yang mengalir dari jantung melalui arteri ke kapiler, ke vena, dan kembali ke jantung. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu berada di inferior laring kotak suara. Terdiri dari lobus lateral kanan dan kiri, terletak di kedua sisi trakea yang dihubungkan oleh sebuah istimus anterior ke trakea sekitar. 50% dari kelenjar tiroid memiliki 3 lobus kecil yang disebut lobus piramidal, memanjang superior dari istimus. Massa normal tiroid adalah sekitar 30 gram. Kelenjar paratiroid secara normal 4 yang terletak di leher dan melekat pada lobus lateral posterior dari kelenjar tiroid. Masing-masing memiliki massa sekitar 40 mg atau 0,04 gram. Secara mikroskopis, kelenjar paratiroid mengandung 2 jenis sel epitel. Hormon adrenal. Kelenjar adrenal pasangan atau kelenjar suprarenal. Salah satunya terletak unggul setiap ginjal di ruang retroperitoneal memiliki piramida berbentuk pipih. Kelenjar pineal thymus. Kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin yang kecil menempel pada atap dalam ventrikel, sepertiga pada midline otak. Bagian dari epitalamus, posisi di antara kedua kolikuli superior, memiliki massa 0,1 sampai 0,2 gram dan ditutupi oleh kapsul terbentuk dari pia mater. Kelenjar ini terdiri massa neuroglia dan sel sekretori disebut pineal cortex. Pankreas adalah kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Bahasan di sini fungsi endokrin suatu organ pipih yang panjangnya sekitar 12,5 sampai 15 cm atau 5 sampai 6 inch. Pankreas berlokasi di lekukan duodenum
bagian pertama dari usus kecil dan terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Sekitar 99% dari sel-sel eksokrin pankreas disusun dalam kelompok yang disebut asinus. Asinus menghasilkan enzim pencernaan, di mana mengalir ke saluran pencernaan melalui jaringan duktus. Tersebar di antara asinus eksokrin yang 1-2 juta klaster kecil jaringan endokrin yang disebut pulau pankreas atau islets. Kapiler berlimpah bermanfaat baik untuk eksokrin dan endokrin bagian dari pankreas. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau releasing dan I atau inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior melalui kerja saraf. Selanjutnya ada adrenal medula. Daerah dalam dari kelenjar adrenal, medula adrenal adalah ganglion simpatik yang dimodifikasi dari sistem saraf otonom atau ANS. Ini berkembang dari jaringan embrio yang sama seperti semua ganglia simpatik lainnya. Tetapi sel-sel yang tidak memiliki akson, kluster bentuk sekitar pembuluh darah besar. Daripada merilis neurotransmitter, sel-sel medula adrenal mensekresikan hormon. Sel-sel penghasil hormon yang disebut sel kromafin dipersarafi oleh neuron preganglionik simpatis dari ANS tersebut. Karena ANS memberikan kontrol langsung terhadap sel-sel kromafin, pelepasan hormon dapat terjadi sangat cepat. Dua hormon utama disintesis oleh medula adrenal adalah epinefrin dan norepinefrin atau NE. Juga disebut adrenalin dan noradrenalin. Masing-masing sel-sel kromafin dari medula adrenal mensekresikan jumlah hormon yang tidak merata sekitar 80% epinefrin dan norepinefrin 20%. Hormon dari medula adrenal meningkatkan respon simpatik yang terjadi di bagian lain dari tubuh. Berikutnya, ovarium dan testis. Gonad adalah organ yang memproduksi gamet sperma pada laki-laki dan oosit pada wanita. Selain fungsi reproduksi mereka, gonad mengeluarkan hormon. Ovarium berpasangan tubuh berbentuk oval yang terletak di dalam rongga panggul perempuan. Memproduksi beberapa hormon steroid, termasuk kedua estrogen, yaitu estradiol dan estron dan progesteron. Hormon seks wanita ini bersama dengan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Dari hipofisis anterior, mengatur siklus menstruasi, menjaga kehamilan, mereka juga meningkatkan hipofisis anterior, mengatur siklus, dan mempersiapkan kelenjar susu untuk menyusui. Pembesar payudara dan pelebaran pinggul saat pubertas, dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder perempuan. Ovarium juga memproduksi inhibin, hormon protein yang menghambat sekresi FSH. Selama kehamilan, ovarium dan plasenta menghasilkan hormon peptida yang disebut relaksin atau RLX, sehingga meningkatkan fleksibilitas simfisis pubis selama kehamilan dan membantu melebarkan serviks uterus selama persalinan dan melahirkan. Tindakan ini membantu meringankan bagian bayi dengan memperbesar jalan lahir. Pada gonad laki-laki, testis merupakan kelenjar berbentuk oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, merupakan androgen atau hormon seks pria. Testosteron menstimulasi turunnya testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma, dan menstimulasi perkembangan dan pemeliharaan
karakteristik seks sekunder laki-laki, seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin, di mana menghambat sekresi FSH. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai fisiologi sistem endokrin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.